الدنيا والآخرة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات من أوصانا بالدعاء وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بأكمل الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ini di antara maghrib dan isya kembali di malam Rabu di Masjid Al-Falah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk beriktikaf sembari kita menunggu datangnya waktu salat isya, sembari kita mempelajari mengkaji apa yang dituangkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikam yang beliau susun. Insyaallah duduknya kita di sini menambah wawasan kita di dalam ilmu pengetahuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-21, Al-Hikmah Al-Hadiyatu wal Ishrun. Kalau di kitab ana ini hikmah yang ke-21, kalau di kitab antum maka hikmah yang ke 30 halaman 13. Di sini beliau menjelaskan qala radhiyallahu ta'ala anhu talabuka minhu ittihamun lahu wal talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Di sini di dalam kalimat hikmah yang ke-21 beliau
menuangkan 4 hal. Yang pertama yaitu kalimat tolabuka minhu ittihamun lahu. Apa makna daripada kalimat ini? Maknanya adalah tolabuka, ketika engkau meminta minhu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka permintaanmu, atau kalau kita bahasakan dengan bahasa syariat, permintaan kita kepada Allah itu adalah doa. Kita minta kepada Allah artinya kita berdoa. Kita minta kepada Allah artinya kita berharap, artinya kita bermunajat. Tolabuka minhu, ketika kita minta, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ittihamun lahu, maka pada hakikatnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung adalah bentuk ittiham. Bentuk apa artinya ittiham? Tuhmah, kecurigaan atau ketidakyakinan kita lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ini artinya tolabuka minhu ittihamun lahu, ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta, dia berdoa kepada Allah, maka secara tidak langsung doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bentuk kecurigaan atau ketidakyakinan dirinya lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh beliau menyangkut daripada ilmu tauhid dan ilmu adab. Penjelasannya mak mano? Madai ketika kita berdoa kita curiga sama Allah, aneh. Madai ketika kita berdoa itu menunjukkan kita tidak yakin kepada Allah, itu aneh. Lalu penjelasannya mak mano? Kata beliau tolabuka minhu ittihamun lahu. Maknanya seperti ini. Di dalam ilmu tauhid yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita pelajari, bahwasanya la yahdutsu haditsun illa biqadaihi wa qadarihi ta'ala. Tidak ada satupun hal yang terjadi di alam dunia, baik sesuatu itu kecil atau sesuatu itu besar, wala taskutu min waraqatin, bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, tidak bakal berguguran satu daun, ya, tidak kate satu hal kecil pun yang terjadi, apalagi hal yang besar, kecuali illa biqadaihi, sesuai dengan qada wa qadarihi, dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya qada dan qadar? Qada sekedar mengingatkan adalah ketentuan, adalah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman azali. Apa artinya zaman azali? Zaman azali itu adalah zaman yang kita tidak tahu kapannya, yang mana ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut menyangkut daripada seluruh urusan alam semesta, menyangkut seluruh urusan alam semesta dari awal sampai akhirnya. Itu ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dicatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Nah, ini namanya qada. Ini namanya qada. Kemudian setelah Allah tetapkan, ada waktu-waktu yang mana terjadinya apa yang Allah tetapkan.
Ada tempat-tempat terjadinya apa yang Allah tetapkan. Ada pelaku yang pelaku tersebut melakukan skenario yang Allah tetapkan. Itu namanya qadar. Jadi terwujudnya di alam dunia itu namanya qadar. Catatannya namanya kodok. Jadi kodok dan qadar itu beda. Beda meskipun ujung-ujungnya sama. Kodok itu ketentuannya, kemudian pelaksanaan apa yang terjadi di dunia. Kalau bahasa kitanya sesuai SOP-nya sesuai dengan RAB yang sudah dicatat, itulah yang dicatat dan terjadinya itu namanya qadar. Nah, kita yakin di dalam ilmu tauhid diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan dalil-dalil akli ataupun dalil-dalil nakli, Al-Quran ataupun hadis. Tidak katik satupun yang terjadi di alam dunia sampai kelak di akhirat, melainkan sesuatu itu telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk kita segala sesuatu yang bermanfaat. Kemudian sebaliknya Allah juga menentukan untuk kita ada beberapa hal yang secara zahirnya itu mudarat. Ada yang manfaat, ada yang mudarat. Manfaat secara zahir menurut kasat mata kita, mudarat secara zahir menurut kasat mata kita. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang menurut kacamata pengetahuan kita itu adalah manfaat untuk kita, maka kita ini di antara dua. Cara kita menyikapinya di antara dua. Pertama kita syukur, kita ingat. Maka ketika kita syukur, baru itu yang benar-benar namanya manfaat. Tetapi sebaliknya, na'udzubillah, manfaat yang Allah berikan untuk kita ternyata kita sikapi dengan takabur, kita sikapi dengan kesombongan, kita sikapi dengan congkak, kita nganggap kita memang berhak untuk mendapatkan hal yang seperti ini. Nah, ini namanya wong yang mengkufuri nikmat. Dia lupa bahwa yang memberikan segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kasat matanya memang manfaat, tetapi pada hakikatnya itu adalah mudarat, karena dia tidak sikapi dengan sikap yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, Allah juga selain menetapkan manfaat, ada juga Allah memberikan mudarat. Nah, mudarat ini secara zahir, ketika kita sikapi dengan sikap yang benar, mudarat bisa jadi manfaat. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan ajaban li amril mu'min, alangkah lemaknya jadi wong yang beriman. In asobat husarro, kalau dia dapat manfaat sesuatu yang menggembirakan, syakar, dia bersyukur, fakana khairon lah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in asobat hudarro usobar, fakana khairon lah, kalau dia sebaliknya mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan hati dan pikirannya, sabar, dia bersabar, fakana khairon lah, maka sabarnya akan mendatangkan kebaikan untuk dia. Ini untuk wong yang beriman, untuk wong yang beriman. Jadi mudarat dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba di antara dua keadaan, di antara dia benar sikapnya yaitu bersabar, maka di balik mudarat tersebut ada berjuta pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia tidak sikapi dengan benar, mudarat, kesusahan, musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, dia sikapi dengan tidak sabar, dia sikapi dengan mengeluhkan keadaannya kepada wong lain, tidak pernah ngeluh kepada Allah, dia tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang namanya hakikatnya mudarat. Nah, ini jadi segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di saat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan atau telah menetapkan segala sesuatu untuk kita, yang sudah juga kita pernah pelajari, pengetahuan kita ini terbatas. Pengetahuan Allah itu tanpa batas. Maka kalau ada dua hal yang bertentangan, ada yang menetapkan pengetahuannya tanpa batas, kemudian sikoknya lagi dionyo cuma menerima ketentuan, dan dibalik itu dia juga pengetahuannya terbatas. Wong yang terbatas kita manusia tentu kalah dengan zat yang pengetahuannya tanpa batas. Kadang-kadang menurut kita manfaat, tak taunya mudarat. Sebaliknya kadang-kadang menurut kita mudarat, tetapi ternyata itu manfaat. Ternyata itu manfaat. Maka disinilah kita diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam menjalani kehidupan ini kita wajib untuk bertawakal. Kita tanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati kita apa sifat tawakal. Sifat tawakal itu apa dia? Sifat tawakal itu yaitu kita berikhtiar, kemudian di saat kita berikhtiar kita meyakini bahwa ikhtiar yang kita lakukan pada hakikatnya tidak merubah takdir. Kita tidak pengen mewujudkan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah untuk terwujud. Kan pernah disinggung oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, wong yang paling bodoh adalah wong yang pengen mewujudkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terwujud. Jadi tawakal itu mak mano? Kita ikhtiar kita mencari rezeki, ikhtiar kita di dalam meraih daripada keberhasilan dan kesuksesan, silahkan. Tetapi ingat, jangan sampai kita melangkahi daripada kodrat kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita punya ikhtiar, maka ikhtiarnya kita tidak bakal bisa merubah sedikit pun daripada takdir. Nah ini, jadi itu namanya tawakal. Maka di saat kita tahu ini segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu ditakdirkan, kita dituntut untuk bertawakal. Sebagian daripada hamba Allah yang pengetahuannya tentang Allah itu tinggi, yang kedekatannya dengan Allah itu sudah luar biasa, yang tingkat tawakalnya itu juga luar biasa, maka saking tawakalnya dia tidak mampu untuk minta kepada Allah. Saking tawakalnya dionyo tidak mampu untuk berdoa kepada Allah. Kenapa dia tidak mampu berdoa? Karena menurut dia, wong yang pengetahuannya, kedekatannya, makrifatnya, sifat tawakalnya sudah tinggi, menurut dia, di saat dionyo berdoa kepada Allah meminta sesuatu, seakan-akan di saat yang bersamaan dia meyakini bahwa Allah lagi tidak perhatian sama dia. Ya kan? Jadi misalnya kita lagi dapat mudarat, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mudarat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi wong yang tawakalnya tingkat tinggi kan dia tahu, ini nih galo-galo dari Allah Subhanahu wa taala. Terima baik, sikapi dengan sabar. Jangan banyak hana hene kata orang Palembang itu kan. Jangan banyak rasan gino. Jadi ini Allah telah mencatatkan di dalam kitab Lauhil Mahfuz, Allah telah menetapkan kepada aku untuk menetapkan musibah ini. Jadi terima be. Nak minta doa dia malu.
Kenapa dia malu? Karena doa ini menunjukkan bahwa seakan-akan dia ngenjuk tahu atau dia meyakini bahwa Allah pada saat ini tidak perhatian sama dia. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Talabuka minhu ittihamun lahu. Kalau kau berdoa kepada Allah, kalau kau minta kepada Allah, maka seakan-akan engkau ini curiga sama Allah. Engkau tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala yang pengetahuannya tentang dirimu melebihi pengetahuanmu terhadap dirimu sendiri. Jadi tidak usah minta. Allah lebih tahu tentang kita, mana yang baik untuk kita melebihi pengetahuan kita yang terbatas tentang manfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Tidak usah minta-minta. Tidak usah minta. Ini wong yang tawakal. Ananjuk contoh. Emang boleh Ustaz tak berdoa model macam itu? Contohnya, di dalam kisah yang sangat terkenal, kita sering dengar cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim Khalilullah, di saat beliau ditetapkan oleh Raja Namrud, bukan Fir'aun. Kalau Fir'aun Musa. Nah, Nabi Ibrahim ditetapkan oleh Raja Namrud setelah beliau ini mengalahkan Namrud di dalam segala perdebatan. Jadi sifatnya Nabi ini fatonah, pinter, diberikan kecerdasan, IQ-nya luar biasa, sehingga idak kate yang mampu untuk mengalahkan kecerdasan Nabi ataupun kecerdasan Rasul di dalam berdebat, di dalam menegakkan daripada kebenaran. Jadi Nabi dan Rasul itu pinter-pinter, idak kati yang idak pinter. Ma itu juga sifat ini turun kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para wali kekasih Allah itu galo-galonya pinter. Makanya kalau nak jadi wali pinter dulu. Belajar dulu, jangan nak nyari karomanya bae. Mimpi Nabi, mimpi kerja-kerja, mimpi akhirnya hidupnya di alam mimpi. Jadi walhasil Raja Namrud ini setelah kalah debat, yang terakhir kan yang paling hebat apa dia? Ketika berhala-berhala itu dihancurkan kecuali yang besar. Kemudian kampak untuk menghancurkan daripada berhala-berhala kecil itu digantungkan atau diletakkan di berhala yang paling besar. Akhirnya ketika Namrud ini pening palanya, siapa yang nganjuk? Alangkah beraninya. Akhirnya ada wong yang ngomong, sami'tu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Aku dengar katanya. Ini tak berani apa namanya? Tidak berani menjelaskan secara langsung. Katanya yang ngancurkannya ni Ibrahim. Katanya takut je ni kan. Katanya kalau tak salah aku dengar ada yang ngomong bahwa yang ada pengen niat untuk ngancurkannya ni Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil oleh Namrud. Kisah yang terkenal, setelah dipanggil maka beliau ditanya, ngapa kau hancurkan? Siapa yang hancurkan? Kata Nabi Ibrahim, tidak. Kalau kau nak nanya siapa yang hancurkan, tanya yang besar itu nak. Tanya yang besar itu nak. Kampak tu ada di tangan dia, berarti dia ni lah yang hancurkannya. Akhirnya katanya Namrud, mak mano itu kan patung, dia tidak bergerak. Nah, kalau dia tidak bergerak, dia tidak pacak melindungi dirinya dewek dari mudarat, tidak bisa memberikan manfaat untuk yang lain, ngapoi kita nak sembah? Nah, nalarnya seperti itu, logikanya seperti itu kan. Kalau memang patung-patung berhala itu tidak mampu untuk menolak mudarat terhadap dirinya dan tidak mampu untuk memberikan manfaat untuk dirinya apalagi wong lain, maka buat apa kita sembah? Nah, inilah yang sering salah faham daripada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa tawassul itu sama seperti kita nyembah berhala. Jadi ada kelompok yang keyakinannya nganggap siapa yang bertawassul itu sama seperti wong yang nyembah berhala. Maksudnya mak mano? Namrud nyembah berhala, dia minta kepada makhluk yang tidak mampu mendatangkan manfaat
tidak mampu menolak mudarat untuk diri dionyo dewe, apalagi wong lain. Berarti berhala, patung. Nah, kalau ada wong yang bertawassul, tawasul itu artinya meminta fasilitas, meminta jalur, meminta jalan, meminta wasilah, perantara. Jadi tidak langsung tapi butuh perantara. Tawasul itu seperti itu. Nah, tawasul ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mintanya itu jalurnya, perantaranya lewat wong soleh atau lewat amal soleh. Tawasul itu dua. Kita minta kepada Allah, tetap mintanya kepada Allah. Allah tuh mampu mendatangkan manfaat dah, mampu menolak mudarat dah, mampu. Allah lah yang menciptakan kita. Nah, tapi mintanya kita bukan langsung. Artinya bukan kita minta, ya Allah tolong aku ni lagi. Tidak. Tapi melalui perantara. Apa yang kita perantarakan? Yaitu wong yang soleh ataupun amal-amal soleh dua. Tawasul tu dua. Seperti wong yang soleh, seperti Nabi, seperti Rasul. Dan ini diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh seorang sahabat yang dionyo hilang penglihatan, buta. Kemudian Nabi Muhammad diminta untuk mendoakan. Apakah wong yang buta itu, sahabat buta itu tidak mampu langsung berdoa? Mampu. Cuma beliau sahabat tersebut minta kepada Nabi, tolong doakan. Nah, ini namanya tawasul. Bukan berarti minta sama Nabi, tetapi minta tolong didoakan. Maka timbullah ada doa yang terkenal dari Nabi, doa tawasul. Allahumma inni as'aluka bihaqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Allahumma inni atasyafa'u bika wa atawassalu ilaika binabiyika nabiyyir rahmah. Ada doanya. Kata Nabi Muhammad, kau baca ketika kau minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi yang bawa rahmat. Lalu kau katakan kepada Allah, ya Allah, aku minta pertolongan melalui Nabi Muhammad. Aku minta tawasul melalui Nabi Muhammad. Nabi yang ngajarkan. Memang adonian. Nah, sebagian wong nganggep tawasul ini minta sama manusia, bukan. Jadi kalau kita datang sama wong yang soleh, terkenal dengan ibadah dan kesolehannya, lalu kita ngomong sama dia, tolong yai misalnya, tolong yai doakan aku. Itu bukan berarti kita nyembah berhala. Tidak, kita justru minta kepada Allah tetapi lewat beliau yang memiliki kesolehan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya balik ke cerita. Setelah terjadi hal yang demikian, Namrud ini marah bukan main. Nah, katanya dia, kau ni kau ngajang nian. Kau ngajak lah ngancurkan berhala, nak nyenyes pula. Bahasa gitu juga ngancurkan ini, makin nak ngomong pula. Kalau memang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, ngapo nak beribadah, nak tunduk, patuh sama berhala. Patung yang tak baca apa-apa. Tambah marah. Akhirnya keputusan Namrud, dionyo itu memerintahkan seluruh wong kampung yang hidup waktu zaman itu untuk mengumpulkan kayu bakar. Bayangkanlah kayu bakar waktu itu dikumpulkan membutuhkan waktu 1 bulan. Ngumpulkannya membutuhkan waktu satu bulan. Jadi dibuatkan lubang besar. Kemudian masing-masing wong kampung diwajibkan oleh Namrud untuk menyiapkan kayu bakar setiap hari selama 1 bulan. Sampai di dalam kitab tafsir dijelaskan, waktu zaman itu di dalam keyakinan hati wong kampung atau rakyatnya Namrud yang ingin membakar Nabi Ibrahim, mereka sangat yakin bahwasanya kalau mereka menyokong, kalau mereka menyumbang kayu bakar, maka itu termasuk amal ibadah. Sangkingnya itu dah termasuk jihad fisabilillah, bahasa gitu kan, termasuk jihad. Ini wong-wong musuh Allah, ini musuh berhala, maka ini termasuk jihad. Jadi mereka sampai ibarat kata itu bernazar,
kalau aku sembuh dari sakitku maka aku nak nyumbang melok itu. Nah, melok itu kan. Kalau aku hajat ni terkabul maka aku nak nyumbang, nak nyokong melok nitip kayu bakar untuk makan Ibrahim. Sangkingnya tuh. Saking waktu itu zaman bahula, zaman lolo itu kan. Alhasil setelah 1 bulan kayu bakar sudah terkumpul, kemudian dinyalakanlah api dan apinya juga dihidupkan. Bahasa kitanya tuh dimurupkan selama 1 bulan pula. Jadi biar ngodoknya nih bahasa itu, biar panas sepanas-panasnya, saking panasnya. Waktu itu dijelaskan kalau ada burung yang lewat di pucuk kawah api yang telah disiapkan oleh Namrud, maka burung itu langsung nyampak, langsung masak sati sudah, sati burung. Ya, langsung jadi sati. Berarti panasnya, uapnya itu panas. Kalau nak nyoba kita coba kalau ada kebakaran kan. Kalau ada kebakaran kita tak berani marak-marak. Kadang-kadang ada api, bukan kadang-kadang, sering ada api yang membakar rumah A, bisa nyebrang ke rumah B. Kebakarannya itu cuma lewat hawa panas. Makanya rumah kayu ni kan kalau kebakaran, kalau kita kebakaran daerah kampung kayu, kampung rumah kayu, kampung kita ni lah kan, maka jangan mikirkan rumah yang terbakar be. Rumah yang belum terbakar cepat-cepat sirami banyu. Jadi waktu kebakaran di Sungai Bahaya semua itu anak. Jadi anak ngajak beberapa orang untuk nyirami rumah yang belum terbakar. Ngapo? Karena ternyata rumah yang belum terbakar belum ada api, cuma uapnya be. Ini rumah ada dam, sebelahnya ada rumah lagi. Rumah itulah berasap. Rumah itu langsung berasap. Saking panasnya api yang membakar itu. Na'udzubillah, ma'anu keadaan api di neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allahumma ajirna minan nari salimin. Alhasil Namrud sudah membuat kawah api yang sangat luar biasa. Ujung-ujungnya karena saking dendamnya. Dendam itu kan perasaan. Perasaan ini jangan dipeloi. Wong yang meloi perasaan lolo, bodoh. Kita dilarang untuk mengikuti perasaan, tetapi kita harus meloi akal. Jangan pakai perasaan. Ibadah tak boleh pakai perasaan. Perasaan aku inilah yang bagus. Nah, kalau perasaan jangan. Yang bagus itu ilmu. Yang bagus itu ilmu. Jadi saking dendamnya sampai lupa akal, sampai hilang akal. Api besar, kawah besar, mereka bingung. Mak mano nak naruh Ibrahim. Borong be terbang sago, langsung mateng. Nak marak ni panas. Mak mano nak naruh. Nah, berbeke yuk. Mak mano ni. Nah, musyawarah. Akhirnya disiapkanlah manjanik. Manjanik itu kalau kita galak ada nonton film-film perang zaman lama dulu, ada seperti ketapel itu napu namanya, ada batu itu kan, gitu kan, piu itu kan. Nah, maka itu. Jadi Nabi Ibrahim ditaruh pucuk itu dicemplungkanlah ke dalam api. Nah, ini terjadi. Alhasil ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi kepada Nabi Ibrahim dan kepada malaikat Jibril, assalam, keselamatan, sejahtera, salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika ditemui oleh malaikat Jibril berkelakar, padahal dijawab ini. Nah, makanya kita jangan nak nyobo. Jangan nak nyobo. Ini nih urusan dunia lain ini, urusan mukjizat. Akhirnya diajak berkelakar oleh malaikat Jibril. Aku ni diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Subhanahu wa taala, sekarang kau ni nak minta tolong apa yang perlu aku tolong. Aku diperintahkan Allah untuk nemui kau, pengen tahu dari kau ni ada kendak apa dari aku. Pertama dari aku, dari malaikat Jibril. Oh, katanya Nabi Ibrahim, kalau dari kau tak kati. Kalau dari kau tak kati. Kau makhluk, aku makhluk, sama-sama makhluk. Jadi aku tak galak minta tolong sama kau. Kata dia kan. Masya Allah, kalau kita nyari selamat dulu. Oh, makasih nian, pas nian kau tuh. Pas nian. Misalnya kita lagi banyak utang. Banyak utang, tiba-tiba ada orang kaya datang. Kau nak minta apa sama? No, pas nian. Aku lagi ada utang. Nah ini, amo kau tak do. Kemudian katanya malaikat Jibril setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan berarti Allah tidak tahu. Jangan kita ngira adanya tawar menawar ini Allah tidak tahu cerita. Tidak, Allah tahu. Cuma ini untuk mengajarkan mana tingkat keimanan seorang hamba yang luar biasa.
Jadi Allah ngomong lagi, memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba tanya lagi. Kalau dari Jibril tidak galak, nak minta dari Allah minta apa? Akhirnya dijawab oleh Nabi Ibrahim. Setelah diomong oleh malaikat Jibril, katanya Allah, okelah. Ini bahasa Nabi, okelah. Kau tak galak minta dari malaikat Jibril. Ada tak nak minta dari Allah Subhanahu wa taala? Maka keluarlah jawaban yang sangat terkenal. Kemudian jawaban ini akhirnya dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai termasuk sebaik-baiknya doa. Apa dia? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebelumnya beliau ngomong, Nabi Ibrahim ngomong sama malaikat Jibril, kalau dari kau aku tidak galak minta apa-apa, tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala aku tidak butuh minta. Aku tidak butuh minta, aku tidak butuh berdoa, aku tidak butuh menceritakan keadaan aku sekarang ini kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya Allah lah yang mentakdirkan cak ini nih. Aku dijerapi seperti ini takdir Allah. Jadi aku tidak perlu untuk ngenjuk tahu keadaan sulit yang sekarang ini aku alami. Maka katanya Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril, wa ilmuhu fa ilmuhu aghnabi min suali. Apa dia? Katanya Nabi Ibrahim, ilmu pengetahuan Allah terhadap keadaan diriku saat ini cukup untukku, tidak perlu aku untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini apa tauhid? Ini tauhid. Jadi katanya Nabi Ibrahim cukup, tidak perlu minta-minta. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalau kita tahu yang mentakdirkan galo-galo adalah Allah subhanahu wa ta'ala, baik di saat manfaat ataupun di saat mudarat, baik Allah memberikan nikmat atau di saat Allah memberikan musibah, maka sebenarnya kita tidak usah minta. Galo-galo yang mentakdirkan Allah, timingnya Allah yang ngatur. Kapan kita dapat musibah ada batasannya. Kapan kita dapat nikmat juga ada batasannya. Ada waktu masuk, ada waktu keluar. Jadi masing-masing ada batasan. Timingnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu lagi kita minta di saat kita dapat dapat musibah, kita minta ya Allah tolong, tak kuat lagi, tolong. Nah ini artinya kita ittihamun lahu, kita curiga, kita tidak yakin terhadap pengetahuan Allah terhadap diri kita. Nah ini baru kita paham kan apa makna daripada kalimat yang disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kemudian hadirin musami'in rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini juga jangan kita salah faham. Artinya kita ngatakan bahwa kalau cak itu ustaz haram berdoa, tidak. Kalau cak itu ustaz tak boleh kita berdoa, tidak. Tetapi yang benar model mah ini, doa itu tetap perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Tidak pernah Allah melarang kita untuk berdoa. Malah justru kata Nabi Muhammad, innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Malah kata Nabi Muhammad, Allah tuh demen kalau wong yang berdoa merengek-rengek. Apa nyenyel? Nyenyel. Kalau kita dimintai oleh wong nyenyel gunyam. Tapi kalau Allah, kita minta kepada Allah nyenyel, maka Allah demen sama kita. Jadi mana hubungannya antara ini sama ini? Di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Kemudian Nabi ngomong Allah demen sama yang ketika berdoa dia merengek-rengek, dia nyenyel seakan-akan dia makso. Tapi di saat kita berdoa seperti tadi yang dikatakan, apa dia seakan-akan kita ni tidak yakin dengan takdir, kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan terburu-buru menganggap atau menghukumi bahwa yang Allah berikan pada saat ini kepada kita sesuatu yang tidak mengenakan. Kita terburu-buru, cepat angkatlah ya Allah. Seakan-akan terburu-buru. Nah ini, maka makna kita nyambung kenyo, berdoa itu tetap perintah. Allah menyukai orang yang berdoa, tetapi ingat fungsi doa. Nah ini, fungsinya doa bukan untuk ngenjuk tahu Allah. Fungsinya doa sebatas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jalur tengahnya. Jalur tengahnya model mah ini. Artinya
Kalimat tolabuka minhu ittihamun lahu, ketika kita berdoa maka kita curiga sama Allah, itu di saat kita menjadikan tujuan dan fungsi doa sebagai info yang kita berikan kepada Allah tentang keadaan kita. Ini salah. Jangan kita berdoa seperti itu. Kenapa? Karena di saat kita punya keyakinan, aku ni lagi berdoa, maka aku ni sedang nunjuk tahu sesuatu yang Allah tidak tahu. Nah, ini curiga tak kita sama Allah? Curiga. Aku ni lagi berdoa, maka aku nak nunjuk tahu kepada Allah sesuatu yang menurut aku lebih manfaat untuk aku. Curiga tak sama Allah? Curiga. Nah, ini jangan dijadikan tujuan doa seperti itu. Fungsinya bukan seperti itu. Efeknya bahaya. Apa dia bahayanya? Di saat doa itu tidak kabul. Di saat doa itu tidak kabul, kita berdoa, di benak pikiran kita, aku ni lagi nunjuk tahu Allah sesuatu yang Allah tidak tahu. Aku lagi nunjuk tahu Allah sesuatu yang seharusnya Allah berikan kepada aku. Hai, hebat berarti ilmu dia tu. Yang seharusnya Allah berikan kepada aku. Maka di saat kita setelah berdoa tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, keadaan kita akan terbalik. Bukan kita tambah dekat, tetapi kita bakal tambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya tu purik. Lah minta terus. Lah sudah, aku ni kurang apa ustaz? Duha sudah, waqiah terus, tahajud yo. Segala apa ustaz? Amalan tu aku baca galo. Tapi mana Allah ni kat sahurnya ni? Nah, ini akibat dia salah faham tentang makna doa. Akibat dia salah faham tentang fungsi doa. Fungsi doa bukan seperti itu. Yang benar fungsi doa adalah ad-doa mukhul ibadah, kata Nabi Muhammad SAW. Doa itu otaknya, intinya, saripatinya ibadah. Maksudnya doa itu fungsi utamanya adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baik. Kita ni berdoa sebagai bukti bahwa ternyata kita ni butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni berdoa sebagai bukti bahwa diri kita tidak pacak memberikan manfaat. Kita berdoa ini sebagai bukti bahwa diri kita tidak pacak menolak mudarat. Itu baik bukti. Nah, untuk urusan doa itu kagak dikabulkan atau tidak dikabulkan, maka ketika dikabulkan kita akan dekat dengan Allah. Ketika tidak dikabulkan, tetap juga kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pas kita dikabulkan, kita akan tambah syukurnya. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau kabulkan doaku. Begitu Allah tidak kabulkan atau belum kunjung mengabulkan doa kita, dan di saat kita berdoa kita tanamkan seperti itu, ini bukti baik aku ni butuh sama Allah, belum kunjung dikabulkan, maka kita akan terus mepet. Kita kalau sama wong yang kita tahu kita ni cuma pacak hidup dengan dia, maka kita akan pepet itu terus. Kita pepet itu terus biar sampai dia perhatian sama kita. Nah ini. Jadi di saat Allah itu belum mengabulkan, kita akan terus menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini luar biasa. Tolabuka minhu ittihamun lahu. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah terakhir ada doa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali mengutip doa dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makna doanya sama seperti apa yang sedang kita pelajari. Katanya Imam Ghazali, termasuk doa yang bagus untuk kita baca di setelah kita sholat 5 waktu adalah doa yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menjadi seorang hamba yang tidak mampu untuk memprotek, untuk melindungi, menjauhkan diriku dari sesuatu yang tidak, atau sesuatu yang akrahu, yang aku benci, sesuatu yang tidak aku sukai, sesuatu yang tidak mengenakkan untuk diriku. Aku tak baca, ya Allah. Ya Allah, diriku ini adalah seorang hamba yang tidak mampu untuk melindungi diri dari sesuatu yang aku benci. Kalau Allah berkehendak memberi itu, maka bakal datang. Wala amliku
naf'ama arju, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat sesuai dengan apa yang aku harapkan. Ini doa Nabi Isa. Wala amliku daf'ama arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik. Dan ternyata katanya Nabi Isa, seluruh urusan itu ada di genggaman kekuasaanmu, la biyadi ghairik, bukan di genggaman kekuasaan siapapun dari makhlukmu. Ini tawakal. Ya Allah, aku tidak baca menolak mudarat. Ya Allah, aku tidak baca mendatangkan manfaat. Ya Allah, segala sesuatu itu ada di kekuasaanmu. Ya Allah, segala sesuatu bukan di dalam genggaman kekuasaan siapapun daripada makhlukmu. Wa asbahtu murtahinan bi amali. Ya Allah, aku ini tergadai dengan amalku. Urusan baik dan buruknya aku di dunia dan di akhirat tergantung dengan amal. Apa yang akan aku dapatkan darimu tergantung amalku, dan amalku engkau juga yang ngatur. Nah, jadi tak baca ngapa-ngapa ya Allah. Wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqiro afqaru minni ilaika. Katanya Nabi Isa, maka idak kate yang lebih membutuhkan rahmatmu, yang lebih membutuhkan perhatianmu kecuali aku. Ini perlu kita tanamkan di dalam hati. Di saat kita berdoa, kalimat yang terakhir yang ana pengen sampaikan, fala faqiro afqaru minni ilaika. Dak kate wong yang lebih membutuhkan rahmat Allah dibandingkan aku. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan. Kita sudah sholat banyak, masih butuh rahmat Allah. Kita sudah puasa banyak, masih butuh rahmat Allah. Kita sudah sedekah banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, masih butuh rahmat Allah. Rahmat tersebut inilah yang kita bawa di kehidupan kita dunia sampai di akhirat. Jangan sampai apa dia, setelah kita sudah ibadah banyak, kita merasa tidak butuh lagi rahmat Allah, sombong. Hati-hati. Jadi di saat kita menyadari bahwa kita membutuhkan rahmat Allah, inilah yang menjadi dasar kita untuk berdoa, yang menjadi landasan kita untuk berdoa. Ngapa kau berdoa? Curiga apa sama Allah? Oh, tidak curiga, tapi aku membutuhkan Allah. Ngapa kau berdoa? Tidak yakin apa sama Allah? Tidak, tapi aku butuh sama Allah, membutuhkan perhatian, membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat, menambahkan keyakinan, menambahkan keimanan, dan insyaallah kita terus diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedikit demi sedikit menjadi hamba yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.